Berprestasi kami di dunia, bermartabat kami nanti di surga. Kelompok drama Nabi kedua yaitu dari Nabi Yusuf yang diketuai oleh Nurdiana Dewi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan kisah Nabi Yusuf. Saya Nurdiana Dewi sebagai narator, di sebelah saya Ipel sebagai Bunyamin, Mona sebagai Zulaika, Najwa sebagai kakak pertama, Rahwa sebagai Yusuf, Via sebagai kakak kedua, Marsha sebagai Yakub, Nisa sebagai raja, Nurul sebagai prajurit, dan Alpi sebagai narator. Selamat menyaksikan. Nabi Yusuf tampan, pintar beriman, teguh gigih juga tak menyimpan dendam. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub alaihi salam dan ibundanya yang bernama Rahil. Di antara 12 bersaudara, Nabi Yusuf dan Bunyaminlah yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Karena Yusuf anak yang amat baik, tampan, pintar, cerdas, terlebih lagi ibunya Rahil telah meninggal dunia. Hal itulah yang membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Suatu hari, Yusuf diajak saudara-saudaranya pergi ke hutan untuk berburu. Namun, saudara-saudaranya punya rencana licik untuk mencelakakan Yusuf. Mereka pun meminta izin kepada Nabi Yakub. Ayah, bolehkah kami mengajak Yusuf untuk berburu ke hutan? Asalkan kalian bisa janji untuk menjaga Yusuf, aku izinkan. Apakah aku boleh ikut? Jangan, berburu hanyalah pekerjaan untuk orang yang sudah besar, Bunyamin. Kamu masih kecil, nanti kamu terluka. Bunyamin pun cemberut, marah karena tidak diizinkan ikut bersama kakak-kakaknya. Dengan pertimbangan yang amat berat, akhirnya Yakub pun mengizinkan mereka untuk berburu ke hutan. Sesampainya di tengah hutan, Yusuf, kamu di depan saja agar kamu bisa kami jaga. Baiklah kak. Tanpa Yusuf sadari, kedua saudaranya sudah bersiap untuk mendorong Yusuf ke dalam sumur tua di tengah hutan dekat mereka. Kakak-kakak Yusuf pun mendorong Yusuf sambil menarik baju Yusuf hingga terlepas. 1, 2, 3, bruk! Kakak, tolong! Saudara-saudaraku, ayo kita memburu hewan untuk mengelabui ayah. Iya saudaraku, agar ayah percaya kalau Yusuf sudah dimakan hewan buas di hutan dan kita tidak bisa berhasil menyelamatkan Yusuf. Akhirnya mereka pun melumuri baju Yusuf dengan darah hewan yang mereka buru tadi. Tak berselang beberapa lama dari saudara-saudara Yusuf pergi, datanglah segerombolan musafir ke sumur itu untuk mengambil air minum. Satu, dua, bruk! Betapa terkejutnya mereka menemukan seorang anak tampan di dalam sumur tua yang tersangkut di dalam ember mereka. Anak siapa ini?
Dan mereka membawa Yusuf untuk dijadikan budak belian di suatu kota. Tak lama Yusuf pun dibeli oleh Perdana Menteri sebuah kerajaan dan dijadikannya anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Yusuf yang tinggal di lingkungan kerajaan tumbuh menjadi pemuda yang amat luar biasa tampan, cerdas, pintar, alim. Siapapun yang melihatnya akan langsung jatuh cinta. Suatu hari, ayah angkat Nabi Yusuf atau suami dari Zulaikha pergi keluar kota untuk melaksanakan tugas kerajaan. Hingga Zulaikha merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk menggoda Yusuf. Dengan dandanan yang amat mencolok, Zulaikha pergi ke kamar Yusuf dan mengunci pintu kamar Yusuf. Yusuf pun terkejut atas kedatangan Zulaikha. Apa? Yusuf, aku sudah lama teramat mencintaimu. Jiwa dan ragaku kuserahkan untukmu. Marilah Yusuf, suamiku sedang tidak ada di kerajaan. Marilah mendekat Yusuf, tidak akan ada yang tahu. Yusuf yang hanya laki-laki biasa hampir terkoda. Namun ia langsung tersadar bahwa Allah Maha melihat segalanya. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Aku tidak akan melakukan hal sekeji ini, sedangkan suamimu adalah tuanku yang telah mengurus aku. Akan tetapi Zulaikha tidak menghiraukan perkataan Nabi Yusuf. Zulaikha memeluk tubuh Nabi Yusuf. Yusuf memberontak dari pelukan Zulaikha. Yusuf, ada Allah yang melihat kita. Kemudian Yusuf berlari ke arah pintu dan Zulaikha menarik baju Yusuf hingga koyak di bagian belakangnya. Pada saat itulah suami Zulaikha berdiri di depan pintu. Suami Zulaikha curiga apa yang telah mereka perbuat. Zulaikha segera datang menghampiri suaminya. Suamiku, Yusuf hendak memaksaku berbuat keji. Sebenarnya suami Zulaikha tahu Zulaikha lah yang salah. Meski kejadian itu dirahasiakan dengan serapat mungkin, tetap saja seluruh warga kota menggunjing Zulaikha. Namanya kini sudah jelek. Zulaikha resah dan terasa terganggu. Ia memikirkan bagaimana caranya agar nama baiknya kembali. Hingga Zulaikha menemukan sebuah ide. Zulaikha pun mengumpulkan wanita-wanita kota yang sering menggunjingnya. Setelah semua wanita itu dikumpulkan, Zulaikha memberikan sebilah pisau dan sebuah apel kepada wanita-wanita penggibah. Ayo, tunggu apa lagi? Kupaslah apel itu dengan pisau yang ada di tangan kalian. Ketika semua wanita itu sibuk mengupas apel, Zulaikha memerintahkan Yusuf agar masuk ke dalam ruangan. Begitu Yusuf masuk, semua wanita-wanita itu terperanjat oleh kagum tampannya Yusuf. Sampai-sampai mereka tak sadar bahwa tangan mereka juga ikut terkelupas, teriris dan berdarah. Baru sekali melihat Yusuf saja kalian sudah seperti ini. Bagaimana dengan aku yang sudah bertahun-tahun tinggal bersamanya? Sindir Zulaikha. Iya juga sih.
Wanita-wanita itu pun langsung tersadar, suasana jadi ricuh. Akhirnya wanita-wanita itu pun pulang dengan perasaan menanggung malu. Tapi walaupun sudah seperti itu, nama Zulaikha tetap dikenal jelek. Gunjingan demi gunjingan, gibahan demi gibahan masih sering ia dengar. Demi nama baik Zulaikha kembali, raja terpaksa memenjarakan Yusuf. Hari berganti La minggu, ilaha minggu illallah. berganti bulan, La bulan ilaha berganti tahun. illallah. Tak La terasa ilaha sudah 10 illallah. tahun Yusuf La menjalani ilaha hidupnya di illallah. penjara. Suatu malam, raja bermimpi aneh ketika ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Tiba-tiba raja ingat karena Yusuf juga bisa menafsirkan mimpi. Kemudian raja berpikir, hanya Yusuflah yang bisa menafsirkan mimpinya. Tuanku, arti dari mimpimu adalah negeri kita akan mengalami kesuburan panen selama 7 tahun. Dan setelah usai, datanglah pada masa paceklik. Maka dari itu, hasil panen di masa kesuburan selama 7 tahun harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak kesusahan pada masa paceklik. Raja sangat kagum dengan jawaban Yusuf. Selain menafsirkan mimpinya, Yusuf juga memberi solusi. Karena kepintaran Yusuf itulah ia langsung diangkat menjadi menteri oleh raja. Dari Yusuf menjadi menteri, ia bisa bertemu dengan keluarganya, kakaknya, saudara-saudaranya, ayah Bunyamin. Ayah Bunyamin, kakak, aku sangat rindu kalian. Mereka pun berpelukan dengan erat, saling menyimpan rindu yang tersimpan. Yusuf pun sudah memaafkan kesalahan kakak-kakaknya. Dan akhirnya Yusuf dan keluarganya pun hidup bahagia di kerajaan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.